Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kurang mantap. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan cepat ke tanah suci. Dan saya doakan mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Amin. Anjetir rasa kaminna berarti mungkin jayin ranna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulinal Karim Habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-qail innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, Ustadz Ramdin Nambung, juga para pengurus masjid. Tadi sekretaris selama-lamanya katanya, belum pernah naik pangkat. Mudah-mudahan setelah maulid ini beliau naik pangkat. Amin. Kemudian ibu-ibu majelis taklim dan jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu-satu karena memang saya tidak punya daftar namanya. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Maki naki ampakalompoi syukurutta mai dihadara kalumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, masjid, untuk memperingati kelahiran manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia yang ada di alam jagat raya ini. Makanya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau digelar sebagai rahmatan lil alamin. Bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada alam semesta ini, bukan hanya kepada manusia. Kita sedang memperingati lahirnya Nabi. Yemnya dikana mauduk. Ya. Kalau bahasa Arabnya maulid, dari kata walada yalidu maulid. Maulid artinya waktu lahir. Allah nilasukan menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah yang kita peringati. Yang kita peringati hanya sekali setahun.
Kalau Nabi kita merayakan hari kelahirannya bukan sekali setahun, tetapi setiap pekan, setiap hari Senin. Ketika ditanya, kenapa baginda Nabi berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Karena pada hari itulah aku dilahirkan. Jadi yang merayakan Maulid pertama kali itu bukan umatnya, tapi langsung baginda Nabi SAW. Dan dirayakan bukan setiap sekali setahun, tetapi setiap pekan, setiap hari Senin. Bajina janatena ki maulud tunggala pekan. Anjir lagi sekali setahun dan nasawa lah. Ya. Coba kita bayangkan punna maulud ki sekali seminggu. Ai kullenya modal lagala sin nak maulud dah tahu. Ya. Itulah yang kita peringati hari ini. Jadi kita datang ke sini itu ini acara mulia. Maulid. Aja ni kan Maulid hari kelahiran. Kuda nikara jam Maulid. Setiap kita punya hari Maulid, hari kelahiran. Tetapi menjadi istimewa Maulid itu kalau disandingkan dengan nama Nabi, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak yang kanai bawa Maulid tidak cukup, Maulid Nabi. Nampak pinjam Maulid tak terhormat, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tena dilasukangi, tena kisah Islam. Betul. Kita tidak tahu kebenaran. Kalau tidak ada Nabi, ini mesti tidak ada. Betul. Kalau tidak ada Nabi lahir, Quran tidak ada. Jadi ketika kita merayakan, memperingati hari lahir Nabi, berarti kita sedang memperingati kejadian yang merupakan sumber dari seluruh kebenaran di dalam kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan recik-recik dan barakahna ande maududna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu Nabi ini, bahkan di dalam hadis-hadis dikatakan bumi ini, alam jagat raya ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada kisah, ya, bagaimana Allah ini betul-betul memuliakan nabinya. Jadi kiurangi jadinya bapak dan nabi itu. Ini ada bapaknya, ada nama manggina Abdullah. Hanya Abdullah anak bungkonai Abdul Muttalib, datuk Nana Bita. Hanya bapak Nana Bita sampuloi sesat batang. Siapa sesat batang? Sampuloi. Hanya Abdullah bapak Nana Bita anak bungkoi, bungsu. Jadinya Abdul Muttalib dia bagi bernadar. Apa nih bernadar? Atinja. Nah karena tinjana pundagan lagi 10 anak keburakne. Nah kukurbankan ini si tahu. Jo, nampak nih tinja itu wajib. Ini di zaman jahiliyah kan? Tiap lalu coba-coba kan keperhatikan dikatakan nih. Di kamar-kamar ya. Nijak kalau kita tidak boleh kulit mulun tahu di kamar-kamar ini zaman sebelum Islam datang. Kan sebelum Nabi lahir kan? Bahkan sebelum bapaknya Nabi lahir. Nah karena Datuk dan Jana Bita pundagan nak anak ku 10 burakne. Ya, ku samballe ku kurbangkan didalikan nak bayinya si tahu. Singkat cerita, ane benena Abdul Muttalib parantong gimana? Ya kamu tinjakna berarti kamu tu lancarakna gimana nih?
Jadi kini ada tunggal tahu, ya, acaru-caru. Akhirnya genap 10 orang. Karena dia bernada at-tinjaki, dia harus melaksanakan tinja. Dibawalah sang bungsu. Ya. Ini baru diperhatikan. Pas sambil sembahyang sampai sunnah. Jadi nani sambal ini pung anak bungko. Ini Rena Abdullah kan? Ya. Atunda nani orang wari masih di dalekan dekat bayi nani sambal batunga senginju pemuka masyarakat orang Quraisy. Jo Arab, kabilah Arab ke paling mulia, itulah yang menurunkan Nabi. Karena suku Quraisy. Makanya senjonyo pemuka tokoh masyarakat kan karena jangan disembelih. Dia kok sambal ya nak. Ya. Nah karena Abdul Muthalib karena dia batinja mak, saya harus korbankan dia. Nah karena mau orang-orang kafir Quraisy jangan disembelih. Akhirnya ada kata sepakat harus diundi. Jadi Abdul Muthalib tidak boleh langsung menyembelih anak bungsu. Itu tidak adil katanya. Yang 10 ini harus diundi. Inaina sul undianna ia menjadi sambalnya. Ni anu kapan tu arisa kata digoccan ni. Digoccan nasul karena Abdullah. Nah, karena ini sambal lebih baik. Nah karena Quraisy tidak. Diundi lagi dan kita bayar pembatalan namanya dengan 10 ekor onta. Diundi asul bisa karena Abdullah. Nah karena batalkan sampai 10 ekor onta. Ketiga, keempat kali selalu namanya Abdullah yang keluar sampai yang ke-10 kalinya. Agenda cukup misi bilangan kayuna onta. Setelah itu bukan lagi namanya Abdullah. Nah karena itu panditata, inilah cara Allah menjaga calon rasulnya, calon nabinya. Jari disambalnya tidak mungkin maudu. Ya kan? Karena yang melahirkan Muhammad adalah Abdullah. Lalu setelah itu dinikahkanlah, singkat cerita lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Muhammad SAW. Amatnya dikana Aminah. Anjo Aminah, atuna nanti anangan nabita. Anjo punatin roy, asulu kinjo maaf. Anjo mari bangkin dan rala nanong bangkin dan cahaya. Singar. Anjo tu nanti nabat kalau mau nasuka mau nabita nya rin ranjun nang. Kira-kira itu jadi teman dari benetiana rin ranjun nang. Mungkin ketemu ni sintir. Ya. Bercahaya. Itu tanda-tanda. Lalu setelah hamil 6 bulan usia hamilnya dalam satu riwayat meninggal bapaknya Abdullah. Dan seterusnya cerita yang kita ketahui. Anggapan dia alele riolo bapaknya nak bita. Nah karena tu pandita tasulana anyo nak bita tina menerima akiu bapak. Dan dia langsung memanggil Allah. Jadi Allah itu ingin orang ini, Nabi ini tidak pernah lagi merengek kepada bapaknya seperti anak-anak biasa. Bapak, emak, tapi dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penghormatan Allah yang lainnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilalah di Qur'an, hanya Nabi kita semua nabi dipanggil dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Nikioki dipanggil dengan namanya kan? Ibrahim, ya Ibrahim. Nuh, ya Nuh. Kisahnya Nabi Nuh toh? Nabi Nuh. Ini ada Nabi Nuh. Kisahnya.
Bunuh Marena. Bunuh. Ya, ibu Nuh tahu bunuh. Ya, ini bercanda aja, bunuh kan? Bunuh ya. Ya Musa, dipanggil dengan nama aslinya, ya Musa. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah, dipanggil nama Yahya, Nabi Yahya. Ya Zakaria, Nabi Zakaria. Tetapi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW bukan dipanggil dengan namanya, tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Karena salah satu sopan santun di kalangan orang Arab itu tidak sopan orang kalau memanggil dengan namanya langsung. Kita juga mungkin di sini di orang Makassar ini itu tidak etis seorang anak memanggil nama bapaknya, nama ibunya dengan namanya langsung, betul kan? Dikarenanya, oh bapak, oh amma. Kita tidak sebutkan namanya biasanya. Itu salah satu bentuk penghormatan dan itu saya kira ada pengaruh dari tradisi Arab dan tradisi Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita bermaulid ini? Apakah maulid ini bertujuan untuk ini? Tentu bukan. Ini kan cuma sekedar hiasan kan? Ini ke 5 tahun nggak di Madinah, mantan di Madinah di Arab, tidak boleh baca dan kaman. Tapi apakah dilarang? Tentu tidak. Ini kan tradisi. Beda-beda. Maulud atau di Mesir beda, di Saudi Arabia beda, di Maroko beda, di Turki beda. Saya sudah pernah mendatangi tempat-tempat itu. Tena boleh baca ini karena nia baku maudu ni rokok lipat. Ia tahu kan lagi ni maudu karena jadi Allah tidak akan mandi kucing ni patin lagi dia Allah bayon atau. Ini kucing kemudian paket paket tiki. Kamu tahu ke di ekspedisian itu? Jadi Allah tu kerja dicari dia Allah di patin lagi dia bayona. Nampaknya baku na batu. Batu itu sudutnya 6, itu melambangkan rukun iman. Itu tidak dan sembarang itu maudu. Ada filosofinya. Dia pelajaran. Ini kamu di Indonesia kayak embere malu kita tidak pakai embere ya. Plastik. Itu namanya di sini siapa rukun iman dan pajana kak bunda lagi pajana. Ya. Terus itu kan repatin rakna telurnya. Itu melambangkan iqamatus shalah. Salah satu rukun Islam. Jadi injo sampai ini penting sampai. Nah siapa yang bayona untuk patindrana sampulin 7. Jumlah rakaat salat sehari semalam. Kesumpah ini raya apa yang tingkandre, kucini siapa yang patindrana karena sampulin 5. Kuane lanya kita sampai sebut. Ya ruang untuk lanya, dah kena ngalih pembayar ruang. Kenapa kan lagi 7? Karena itu lambang salat. Ya. Anggapan ini ilalang dibolis selain di luar, tidak semuanya di luar kan? Ada juga di dalam ayamnya. Itu melambangkan kerahasiaan amal kita. Tidak semua kita sampaikan. Ada keikhlasan. Ya minta bu, pak, pun nak mudukkan makiannya, anda keikhlaskan nih. Ya itu karena saya baca biasa tulisannya karena kan rehalala. Jo, apa artinya itu? Ini sudah dihalalkan, sudah diikhlaskan. Jadi jangan lagi mengharap ingin mendapatkan seperti itu atau bahkan lebih. Kapunatena jana dihalalkan, itu ada jadi ikhlaskan. Ini maja ki, ampa cinta paranta tahu. Aku lagi dapat dosa saja. Jadi ini kita sudah infakkan saja, ikhlaskan saja. Pun napai anggap pakai sangka mana, alhamdulillah. Pun anggap pakai jayanga bayona nanjuk pasuru kanga alhamdulillah. Pun anggap pakai anjo lebih sedikit ke alhamdulillah. Pun anggap sampai kita tidak mendapatkan apa-apa kita ucapkan. Nah karena kita innalillah. Halalkan saja. Ini siapa tahu kan? Mungkin modalnya ini mungkin 1 juta lah ya, kurang lebih nyetung. Di bawah itu 1.500.000 mungkin 500.000. Tapi keutamaan kemuliaan yang kita dapatkan dari maulid Nabi itu luar biasa. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita apa kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kewajiban kepada Nabi yang diingatkan pada peringatan ini
adalah kita mencintai Nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya dan anaknya. Ini yang tahu paling tinggi di dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Pasti anak dan orang tua kan? Tapi tena panjana asa iman tamari Allah Ta'ala punna tena nakingai nak bita melebihi cinta kepada anak tas bahkan orang tua. Sehingga ini ya kita maknai sebagai bagian dari rasa cinta kita kepada Nabi kan. Mengorbankan, dalam cinta itu ada pengorbanan. Coba nyari Allah orang-orangi Bapak Ibu nih tutoya menjadi tempat pacaran sekian makna dari Allah. Berarti tentu pasul pengorbanan. Apa karena cinta? Mana lantang bangi pun aja pacar tangkioki. Ya, mana barang poke bari buku pun aja kanan jo calon mainin tangkioki. Pasti kita berkorban. Kenapa? Karena ada cinta. Kenapa kita rela memperjuangkan keluarga kita? Rela kita mati kalau ada yang ganggu anak kita, istri kita. Karena kita cinta kepada mereka. Begitu juga kita akan rela mati kalau ada yang mengganggu, menghina Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ini dimaknai sebagai ekspresi cinta kita. Siapa tahu kan nih, dibanding sahabat dulu ada yang sampai berperang sampai mati. Kita ya alhamdulillah maulid selalu tiap tahun dapat, ya cuma duduk ya. Alhamdulillah. Yang kedua, yaitu juga maulidkan untuk ampakalong ponjo iman tamairi Allah Ta'ala sekian Nabi kita Muhammad SAW. Itu lain kekurangan tina nalibba ini pasti salah. Yu'minuna tu'minuna billahi wa rasulih. Selalu digandengkan itu. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Nabi. Karena kita mengenal Allah karena melalui Nabi. Tidak mungkin kita beriman kepada Nabi kalau kita tidak beriman kepada Allah. Karena dari mana kita tahu kalau itu Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu paket. Maka mudah-mudahan ini kita harapkan dengan bermaulid ini iman kita semakin naik, kualitas kita semakin meninggi. Maka kalau iman kita sudah menaik, maka hikmah berikutnya yaitu kita semakin bersemangat menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Sehingga tidak rajin kita sambayang. Ada di minites sukses tidaknya maulid kita setelah maulid. Mana kelompok ikan reta, mana kelompok jangan tanjulalang, mana jai bayona. Maulud tak pun nalek bagi maulud dan kita tidak sambayan, tidak artinya itu maulud, tidak ada artinya. Ya. Jadi kita harapkan ini mudah-mudahan maulid Nabi ini memperingatkan kepada kita agar kita lebih rajin sholat. Kita dimakmurkan di masjid kita nih. Ya, ini satu nikmat. Apalagi kucing dia muasena, walaupun tidak nak rindra ngasih dengan nasihan. Iki pajak saja di Bogor, ya kasar di Bambang. Jangan buat kucing tahu masjid dari kota itu tidak pernah pengasih. Apa alasan kita tidak ke masjid, Pak? Tidak ada yang ganggu. Sholat tidak ada ruginya, Pak. Apa ruginya mas sambayan? Justru keuntungan, kemuliaan kita dapatkan pahala dunia akhirat, sehat. Ini ada penelitian karena itu raja sambayang, tena na gampang ditambah di garing. Ustaz, hanya nia purinang kurajena macam-macam. Ngapa na garing? Dalek namin takat direk. Coba perhatikan orang-orang tua kita yang rajin sholat, rajin pengajian di majelis taklim, rajin baca Quran. Biasanya lebih sehat, Pak. Dan yang terpenting, dijamin orang yang rajin baca Quran, tena na ditabay jadi karena penyakit pikun. Apa yang ada pikun ini? Loa-loa. Kalau kau dijamin itu loa-loa kucing. Dia tahu umur 45 loa-loa ni. Lagan dia bini nama di pasar mereka motor kali-kali. Betul balik, kemai mak.
Ini karena astagfirullah anjir di pasar bontorang. Mati anjing mak namanya itu yang ngale. Ya, kadang muda-muda ini pun dia mengale. Ya. Jadi luar biasa. Jadi agama ini untuk kebaikan semuanya, Pak. Tidak ada ruginya itu berislam itu. Berjilbab. Cantik ibu-ibu itu. Tena naik ke cinika nganun lanjau uki buta. Ya, cantik. Tertutup. Alhamdulillah. Ya, ini perkembangan dakwah. Ya, ini juga mungkin karena berkat Maulid ini. Maulid Nabi. Saya ketika di Rai Sidayu untuk kasih masih sedikit sekali orang pakai jilbab, ibu-ibu itu. Ya, jarang sekali. Masih kapan dipilih negara tahu eroki kulen reking apa bisa dihitung jari. Tertentu saja. Mungkin dulu ini belum ada. Ini masih baru, Pak ya. Ya, masih baru. Sekarang hampir setiap kampung masjid, majelis taklim. Nah, tugas kita sekarang hanya menjaga ini semua, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui acara-acara seperti Maulid, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, kita bisa bersilaturahim. Nikmat, Pak. Anjo biasa kita pun nanti acara-acara berkumpul begini jarang kita ketemu. Sibuk ki. Dia sibuk Pak Jeko, Nanang, sibuk Atorani, ya, dan seterusnya. Sampai jarang-jarang kita bisa bertemu. Padahal itu silaturahim, Bapak Ibu sekalian. Anda mau kan mendatangkan silaturahim. Nanti manfaatnya silaturahim karena anak kita memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Dia pun rajin kita mai bersilaturahim di keluarga di sampai balatta. Ruang tu manfaat yang kita dapatkan. Napakala bu imurta Allah Taala si gadang napaka barakah kinjo dalit oleh Allah Taala Subhanahu wa taala. Jadi oleh main kimate mau umur 50 tahun, jari 65. Sebab apa? Sebab barakah silaturahim. Nak mau duka tidak nak mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya tiap lalu ki mau duki dapat bisiran jadi ka pernah lagi mau du. Ngapa nak kuling jo? Nah, sahabat salah atur ya. Dia menganggap ini baku maudu sebagai tujuan. Ini kan cuma perantara kan? Ini perantara saja bukan tujuan. Tapi orang yang menjadikan tujuan dia pasti kalau dia tidak dapat kecewa, marah-marah. Tanpa oleh tidak aku mau lumpuh, nak aku mau ku nak ngapa nak dulu nak gapai. Karena dia tidak ikhlas. Padahal nak tulis di tempat nak karena kan rehalalaku. Hingga Nabi nyaraki tidak aja halal, bahkan bisa jadi dosa. Jadi tiap lalu yang jadi baki maudu ya. Dan dia ingin cerita-cerita di boko ya, karena pori mintu ya anu ye. Karena gape bakuku. Bayonan tu talumpulo. Sembayo kiti podi. Ya. Nenek ko don datulu na ko gapaya. Jangan na pun telepon jangan lompo ko gapaya. Ko tanya teh jangan anja mungkin burung puyuh. Rupa-rupanya nagap patah jadi teh nagap pahala. Setelah ini ikhlaskan saja. Apa yang kena ikhlas Bapak Ibu sekalian? Seperti orang buang air besar. Itu kita belajar ikhlas dari punna maaf at-tatai. Itu ikhlas orang pada ikhlas. Anjo ikhlas ke pertama punna ero kini pasuk di jama-jamangan jo jama-jamanga tereki na ero na cini kita wa. Maka cakko. Pematintan jo ero anjagen jo jama-jamanga. Itulah orang ikhlas. Punna jamang ki ero ki kira-kira empapetile-tile meri tahu atau make cakko. Nah, itu ikhlas. Karena ya anu nyemari bukunya ikhlas kinjo tahu. Yang kedua, hanya tu jambang pun nak jambang miti dah menalik pada orangnya lepas tu. Tiada tu nalik betul jambang karena kodo njori subang ni jambang lumpuh nanya sulu ulun nak. Atau no foto pun tetena bahkan kita tutup hidung. Ni tolong ke kimatan. Kamatan minyak pun nak mau doki kita tutup saja hidung kita. Kita tutup mata kita serahkan kepada orang. Kalau perlu kita tidak usah dapat. Kita jadikan momentum Nabi, Maulid Nabi SAW sebagai kesempatan untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjur sidak kata, mana tanda siapa?
Engkau dapat barakah ke Allah Ta'ala nyudah leta. Mungkin kita tidak mendapatkan telur, tetapi anak dari bawah mungkin menjadi pengusaha penjual telur. Mungkin tanah kijapa jangan sanggara hasil maulid, tetapi kita tidak tahu. Mungkin anak cucu kita kelak menjadi konglomerat pengusaha ayam goreng. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak Allah kasihkan kita rezeki. Ya tidak selalu apa yang kita inginkan, tapi kadang-kadang Allah berikan kita ganti yang lebih bagus dan lebih baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang harus kita senantiasa kumandangkan dan kita syiarkan di dalam merayakan Maulid adalah senantiasa bersalawat. As-salawat ki mari nak dita. Apa yang ada salawat? Pappasabi. Nah, karena itu tadi Allah pappasabi. Ini karena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini seakan-akan mudah ya kita lakukan, tapi luar biasa manfaatnya. Itu tutua tadi Allah itu pun namanya nia bambang-bambang mecucun anak-anak. Bismillah ji al-fatihah salawat na purus menyemai garing nyo pak des kata. Ya karena mari itu insyaallah karena dulu yakin orang-orang itu sembuh anaknya. Atau kena kecak di tena pun dikena dokter. Ya. Nah tu jadi datuk na kana ngapa je galang-galang ngere me datuk. Itu papasa di salawat je bacaan. Mah tapi juga galang-galang ini. Karena kekuatan dahsyatnya salawat. Kamu kau ni tena betul salawat. Dia Allah tahu nana ni papasabi. Akad toki papasabi. Apa-apa saja dilakukan selalu ada salawat. Itulah menjadi berkah. Tutuh tadi Allah tadi dia tinggi sekolah ringkah meninggalkan warisan pak. Kata anak-anak cucu dari bawah ini pak diserang tanahnya. Tidak pernah mendatangkan yang baru. Ini semua kita nikmati dari orang tua kita. Napa barakah kita lihat nalata. Maka kita bersalawat kepada Nabi. Satu-satunya perintah agama yang bukan saja Allah perintahkan kepada hambanya, tetapi sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah dulu yang melakukan. Kutak nanti Bapak Ibu sekalian. Hanya sembahyang perintah Allah Ta'ala tak? Iya. Allah Ta'ala sembahyang. Tenar sembahyang Allah Ta'ala. Allah tidak butuh pada sholat. Allah menyuruh kita saum, puasa. Aqimus shalah wa atuz zakat, bahkan kutiba alaikumus syiyam, bahkan zakat. Apakah Allah bayar zakat? Allah berpuasa? Tidak. Tetapi bersalawat papasabi sebelum Allah perintahkan kepada kita hambanya, Allah dulu yang bersalawat. Jadi surat dibacakan setiap khutbah Jumat. Akan khatika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Baru dia diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat kepada Nabi. Maka apa pun yang kita kerjakan bapak-bapak sambil mungkin amingkum ki baca salawat Allahumma sholli ala apa je ko ki Allahumma sholli ala. Kita ibu-ibu juga mungkin di dapur tuh lagi foto-foto ikan atau daging, Allahumma sholli ala Muhammad. Anyanggar ikan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ikiron ribu renta sampai subuh kibacanya ditolong Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pernah tidak pernah bangun kita diki mijik dipuin nampak dibacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Dia pun ikan apa? Niat kopi, langsung itu ribu ada yang bangun ada kopi pagi ini. Maka mari kita sama-sama bersalawat ya. Mudah-mudahan ini dibaca salawat anak kita. Napa turun ini Allah Ta'ala mari tampakkan ini barakahna. Ya, mudah-mudahan kita semua diangkat derajat kita. Semua kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, yang lapang. Apa yang kita keluarkan ini insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlipat-lipat-lipat dunia dan akhirat insya
Anak-anak kita dijadikan generasi yang soleh dan soleha. Masjid ini lebih makmur lagi, lebih ramai lagi salat berjamaah. Majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak makin ramai. Jangan berkurang, tapi makin bertambah. Kemudian insya Allah Maulid tahun depan ini akan mungkin bisa masjid ini penuh sampai di jalan-jalan. Insya tidak ada yang mustahil kan? Kalau Allah menginginkan, yang penting kita berikhtiar. Dan insya Allah di desa kita ini nanti akan dilahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mengikuti, mencontohi baginda Rasulullah SAW. Nangain itu beribadah iya. Dia salam pemimpin ta, apakah dia kepala desa atau apa, nangai mau duka, nangai sambayari masihika. Ya, dia suka kepada anak-anak yang sekolah, dibantu orang-orang fakir miskin. Itu pemimpin yang kita rindukan. Tanya pemimpin yang dia pasti bagia masyarakat. Hanya pemimpin yang memfitnah masyarakat. Tapi pemimpin yang menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Mereka doakan masyarakat, masyarakat juga mendoakan pada mereka. Itulah pemimpin yang adil yang kita harapkan insya Allah. Maka mari kita bersalawat. Apa bagi salawatnya? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Memang pun dari Pilangeri kita resapi itu kita tenang. Betul Bu ya? Daripada nyemai lagu Ayu Ting Ting aja alamat palsu. Tidak mau sebentulan. Jadi balas salawat ki. Tegakkan sholat, rajin salawat. Insya Allah berbarakah ke murutta dan litta Allah Ta'ala. Anak-anak itu sebelum lampas sekolah lepas cium tangan, bacakan salawat di kepalanya. Pulang mau tidur, usapkan di kepalanya salawat. Barakah ki. Pas sekolah tinggi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan nanti kampung kita terangkat karena keberkahan Maulid baginda Rasulullah SAW. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.